Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal ngebahas tentang pengembangan produk digital melalui minimum viable product, ya, atau biasa yang kita sebut dengan MVP. Mengapa MVP itu penting dan bagaimana sih cara mengimplementasikannya dengan benar dan apa aja keuntungan yang bisa kita dapatkan? Semua itu bakal aku bahas di video ini. Jadi stay tune dan terus nonton sampai habis ya. Yang pertama, aku bakal ngebahas tentang mengapa Bull Eyes Framework itu penting. Nah, Bull Eyes Framework ini adalah merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk menentukan saluran pemasaran yang paling efektif untuk bisnis. Metodologi ini membantu pengusaha dan pemasar untuk memfokuskan upaya mereka pada saluran yang paling mungkin menghasilkan pelanggan dan pendapatan. Nah, di antaranya, mereka akan membantu dalam menentukan anggaran pemasaran. Blue Eyes Framework membantu pengusaha dan pemasar untuk menentukan anggaran pemasaran mereka dengan lebih baik. Hal ini penting karena memungkinkan mereka untuk fokus pada saluran pemasaran yang paling hemat biaya. Yang kedua, membantu dalam melacak kemajuan. Bull Eyes Framework membantu pengusaha dan pemasar untuk melacak kemampuan mereka. Hal ini penting karena memungkinkan mereka untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan membuat penyesuaian pada pemasaran mereka sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir ada iklan online. Nah, iklan online adalah cara yang efektif untuk menjangkau target pasar yang luas. Iklan online ini penting karena dapat ditargetkan ke orang-orang berdasarkan lokasi, demografi, minat, dan perilaku mereka. Nah, gitu. Next, oke. Nah, berikut first step kita sebelum menentukan Bull Eyes Framework, kita melakukan market size dan MVP method. Nah, yang pertama itu ada kita menentukan tentang TAM, yaitu berapa banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kita cari tahu, yaitu sekitar ada masyarakat yang ada di Indonesia, kemudian kita kerucutkan nih di Jakarta karena fokus bisnis kita cuma di Jakarta ya. Ternyata masyarakat di Jakarta ada sekitar 11.400.000 orang di 2024. Nah, SAM-nya kita menentukan orang yang aktif mengadakan acara atau event atau pertemuan yang memerlukan catering. Nah, target marketnya itu kita tentukan, yaitu organisasi, pekerja kantoran, orang yang butuh healthy food, atau pengguna gym. Nah, MVP metodenya itu kita gunakan Wizard of Oz gitu. Nah, di sini setelah kita menentukan market size dan MVP metodenya, kita membuat Bull Eyes Framework. Itu yang mana fokus kita itu kepada social network, viral, dan existing platform. Jadi kita menentukan pemasaran media sosial. Jadi cara yang bagus untuk terhubung dengan pelanggan itu melalui media sosial. Jadi jasa catering kita dapat menggunakan media sosial untuk berbagi foto makanan, mengumumkan penawaran khusus, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan gitu. Di mana saja kita lakukan uh, penawaran atau iklan ini, kita lakukannya di existing platform yang ada seperti Snapgram di Instagram, lalu Snap WA di WhatsApp, broadcast di WhatsApp gitu. Nah, mengapa growth hacking penting? Jadi, apa sih metric growth hacking ini? Metric growth hacking adalah alat penting bagi para growth hacker untuk mengukur dan melacak kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pertumbuhan bisnis. Jadi, metrik ini tuh membantu mereka untuk fokus pada metrik yang tepat dan membuat keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan strategi mereka. Nah, gimana sih cara mereka menentukan tujuan mereka ini? Jadi mereka tuh membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas. Jadi mereka itu apa
metric growth hacking ini membantu para growth hacker untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Hal ini penting karena memungkinkan mereka untuk melacak kemajuan mereka dan melihat apakah mereka mencapai tujuan mereka. Nah, yang kedua, membantu dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan. Jadi, metric growth hacking ini dapat membantu growth hacker untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam strategi mereka dengan melacak metrik seperti tingkat konversi dan rasio retensi. Mereka dapat melihat area mana yang perlu ditingkatkan dan di mana mereka dapat membuat perubahan untuk meningkatkan hasil. Yang terakhir, mereka membantu dalam mengoptimalkan strategi. Jadi metric growth hacking dapat membantu para growth hacker atau kita ini sebagai penjalan bisnis untuk mengoptimalkan strategi dengan melacak efektivitas dari berbagai eksperimen dan inisiatif. Jadi dengan adanya data ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mencapai hasil yang lebih baik gitu. Nah, di sini merupakan salah satu implementasi matrix growth hacking pada jasa catering kita. Yang pertama kita tuh mengukur acquisition. Jadi kita tuh menyebarkan poster katalog melalui story Instagram. Nah, jadi seperti yang kita sudah letakkan di Blue Eyes Framework, viral, seperti berapa banyak orang yang melihat poster atau katalog menu di Instagram Story. Jadi, tingkat konversinya menunjukkan presentasi orang yang akan melihat konten viral atau yang kita post di media sosial dan melakukan tindakan yang diinginkan seperti mengunjungi Instagram catering atau menghubungi admin. Semakin tinggi tingkat konversinya, semakin efektif pemasarannya. Ada juga activation. Nah, jadi customer menghubungi admin melalui WhatsApp untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai menu dan harga. Jadi mengukur efektivitas ajakan bertindak CTA di Instagram atau media sosial catering lainnya biasanya berupa tombol atau link seperti hubungi kami atau pesan sekarang. Jadi tingkat konversinya menunjukkan presentasi orang yang akan melihat dan menghubungi admin untuk bertanya lebih lanjut nih. Semakin tinggi tingkat konversinya, semakin baik dalam mendorong pengunjung atau pelanggan untuk bertindak. Yang terakhir ada pendapatan. Jadi customer memesan catering 10 box. Jadi kita mengukur jumlah pelanggan yang memesan catering. Jadi menunjukkan persentase yang orang akan menghubungi admin dan kemudian memesan catering gitu. Jadi semakin tinggi semakin baik gitu. Nah, secara keseluruhan kita perlu banget mengukur gitu ya, kayak pertumbuhan bulanan, mengukur peningkatan penjualan catering dari bulan ke bulan. Jadi ada persentase perubahannya menunjukkan apakah penjualan naik atau turun dibandingkan bulan sebelumnya gitu. Jadi pemasaran viral ini uh, efektif untuk menarik calon pelanggan ya. Jadi seperti kayak tadi activation di mana tombol hubungi kami ini uh, dibuat untuk mendorong pengunjung atau pelanggan untuk menghubungi admin gitu. Nah, selanjutnya ini ada kelanjutan dari method growth hacking yaitu MPP measurement. Nah, kolom kriteria ini berisi aspek-aspek tertentu yang dinilai dari kinerja tim. Jadi kita kriteria ini menjadi patokan untuk mengetahui MVP kita nih. Dalam kasus ini kriterianya meliputi traffic yaitu ini di sini untuk mengukur kemampuan tim untuk melakukan untuk menarik pelanggan ke Instagram atau media sosial kita. Jadi traffic yang tinggi menunjukkan bahwa upaya pemasaran tim catering berhasil menarik perhatian dan minat terhadap layanan catering kita ini. Nah, registrasi ini menilai keberhasilan tim dalam mengubah pelanggan Instagram menjadi pengguna. Jadi tingkat registrasi yang tinggi atau kayak pemesanan yang tinggi menjaring pelanggan menjaring pelanggan potensial yang benar-benar ingin tertarik untuk membeli atau reach out admin dan menanyakan hal-hal tentang layanan catering. Nah, engagement. Jadi ini uh, menilai keterlibatan gitu ya, tingkat interaksi dan pengguna atau pelanggan dengan layanan catering. Jadi engagement yang tinggi menunjukkan bahwa pengguna merasa puas nih dan mereka interest gitu dengan katalog yang kita kirim gitu. Yang terakhir ada churn atau penghentian. Ini mengukur tingkat pengguna yang berhenti menggunakan layanan catering atau setelah mereka mesen mereka nggak akan mesen lagi nih gitu kan karena even mereka udah
punya event lagi setelah mesen catering gitu kan. Jadi churn rate yang rendah menunjukkan bahwa tim berhasil mempertahankan pelanggan dan memberikan pengalaman pengguna yang positif gitu. Jadi kolom hasil menunjukkan pencapaian aktual yang terkait dengan setiap kriteria. Hasil ini mencerminkan kemajuan tim dalam memenuhi tujuan MVP gitu. Nah, selanjutnya, mengapa metric behavior design itu penting? Metric behavior design adalah sebuah alat yang membantu desainer dan pemasar untuk memahami dan mengubah perilaku manusia. Metrik ini terdiri dari 4 kuadran yang mewakili 4 jenis perilaku. Yang pertama ada melakukan perilaku baru satu kali. Nah, jadi uh, mencoba menu baru, contohnya ya, konsumen yang belum pernah mencoba menu catering kita nih sebelumnya, mungkin membutuhkan insentif untuk mencobanya. Nah, memesan catering untuk acara spesial. Jadi konsumen itu apa ya? Hmm, mereka tertarik gitu karena mungkin kita menyediakan diskon atau misalkan uh, apa perusahaan dapat menawarkan uji coba gratis gitu kan, uji coba gratis, kayak apa ya, diskon gitu, kayak buy one get one gitu kan. Nah, yang kedua melakukan perilaku yang sudah dikenal satu kali. Perusahaan dapat atau kita nih dapat mengirim reminder ke mereka gitu, kayak broadcast gitu kan, mungkin untuk membantu pelanggan meningkatkan untuk mereka ingat bahwa oh ada promo atau misalkan ada hal yang ingin ditawarkan dari kita gitu. Nah, selanjutnya meningkatkan intensitas atau durasi perilaku. Kita dapat menambahkan fitur baru atau misalkan promo baru yang mungkin membuat pelanggan kita tertarik gitu kan. Nah, yang terakhir ada menurunkan intensitas atau durasi perilaku. Nah, kita dapat membantu pengguna untuk mengurangi intensitas atau uh, mengurangi kebingungan gitu. Jadi kita dengan menyediakan layanan chat admin. Jadi mereka bisa menanyakan hal-hal yang mungkin kayak butuh saran terkait dengan apa namanya, eh, tips gitu, tips atau saran tentang misalkan mereka mengadakan acara dan butuh kayak saran bagusnya tuh menu apa yang dipesan gitu. Nah, berdasarkan behavior design atau metric behavior yang sudah kita lakukan di tim satu, terdapat tiga, yaitu green behavior, blue behavior, dan purple behavior. Nah, jadi di sini kita nulis kalau that behavior itu kita mencoba menu baru gitu kan. Di dot behavior tester by one get one. Jadi kayak yang mungkin yang untuk pengguna pertama kali gitu ya, yang belum pernah merasakan gitu. Nah, yang kedua dari dot behavior yaitu blue behavior, kita melakukan promosi dan menyebarkan poster di media sosial agar pengguna bisa tahu gitu loh, bisa melihat gitu kan, tertarik dengan apa yang kita pasarkan gitu kan. Nah, di purple behavior pada dot behavior itu kita mengurangi mengkonsumsi makanan instan. Jadi apa sih yang mungkin uh, isu isu yang dialami pengguna kita bisa tawarkan gitu kan, seperti menyediakan layanan makanan catering yang healthy food gitu. Nah, yang kedua ada spend behavior, menyediakan menu yang berbeda setiap 2 minggu. Jadi kita menawarkan mereka bisa request atau custom gitu kan terkait dengan healthy food. Mereka ingin atau mungkin catering gitu kan, mereka yang sibuk kerja mereka bisa merequest gitu setiap 2 minggu mereka ingin menu yang seperti apa gitu. Nah, di span behavior pada blue behavior kita melakukan kegiatan charity dalam sebulan sekali. Jadi kita intensitas atau tujuan dari sasaran kita ini bukan hanya pengguna gym atau orang-orang event. Jadi kita orang yang mungkin jiwa sosialnya tinggi, yang mereka melakukan charity setiap bulan. Nah, mereka bisa memesan catering kepada kita gitu. Dan di Purple Behavior-nya itu ada program makan sehat selama 1 bulan. Jadi kayak kita menawarkan program yang mana sekali mereka tuh bisa
tidak repot memesan kembali gitu. Jadi mereka tinggal merequest selama 1 bulan mereka ingin dibuatkan ini gitu. Jadi kita hanya tinggal mengirim-ngirim. Tadi ada path behavior, itu melakukan kerjasama dengan mitra catering. Jadi kita melakukan kerjasama dengan mitra catering karena di sini case-nya kita tuh sebagai jasa penghubung antara customer dan catering di sini ya. Jadi kita menghubungkan mereka. Jadi kita akan melakukan kerjasama dengan mitra catering, dan jika ada yang pesan ke kita mungkin kita akan langsung mesen ke mitra gitu. Di Blue Behavior kita mulai mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan protein. Jadi kita purpose atau tujuannya juga ke orang-orang yang sehat, yang ingin sehat gitu kan, yang butuh sesuatu yang kayak rutinitas gitu dengan kehidupan atau lifestyle mereka gitu kan. Yang terakhir di Purple Behavior membeli catering untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mereka ini cenderung tinggal sendiri atau misalkan mungkin ngekos dan nggak punya waktu untuk melakukan atau memasak gitu ya. Jadi in case mereka spend uang banyak buat beli dan bingung, mereka mengontrak gitu. Mereka kayak seperti mesen catering setiap hari gitu. Nah, selanjutnya ini ada visi. Jadi di tim satu ini kita melakukan MVP salah satunya, yaitu dengan membuat prototype chatbot sebagai customer service melayani pelanggan gitu ya, mengembangkan chatbot yang intuitif dan mudah digunakan. Jadi kita di Figma itu buat seperti prototype gimana sih agar pelanggan ini cepat gitu ya, cepat direspon. Jadi mereka nggak harus nunggu lama, nggak harus nunggu kita aktif dulu untuk mendapatkan jawaban. Jadi kita membuat prototype, kemudian kita implementasikan, kita hubungkan dengan platform chatbot bernama Chatful. Jadi Chatful ini seperti chatbot yang kita harus connectin dengan WhatsApp bisnis agar dapat merespon pelanggan secara langsung, bahkan ketika kita sedang tidak aktif gitu ya. Jadi kita mengatur atau membuat flow bagaimana chat itu akan terjadi gitu kan, yang mana kita set dengan pertanyaan-pertanyaan umum dan permintaan pelanggan yang sering ditanyakan, lalu menyediakan dukungan teknis yang berkelanjutan untuk memastikan layanan berjalan dengan baik gitu. Nah, di sini kita sudah mengkonekkannya dengan salah satu nomor ponsel anggota, dan kemudian setelah kita set atau atur flow atau chatnya itu, kita akan menghasilkan kode QR. Inilah yang akan kita sebarkan gitu jikalau pengguna atau pelanggan ingin memesan ya. Mereka tinggal scan code-nya, kemudian akan diarahkan ke admin langsung. Jadi kita tuh mereka hanya tinggal mengechat kami gitu dengan satu kata atau beberapa kata, otomatis nih mereka akan mendapatkan greeting message dari adminnya langsung gitu ya, bot gitu. Jadi kayak mereka nggak perlu nunggu gitu kan. Lalu ketika mereka ingin melihat menu, mereka tinggal pencet aja salah satu option di bawah greeting message itu, dan otomatis akan mengarahkan ke link menunya gitu kan. Jadi ketika mereka ingin pesan sekarang, otomatis juga mereka akan terhubung nih. Mereka akan diberitahu bahwa mereka akan terhubung dengan admin langsung, atau mereka bisa akan berbicara dengan admin langsung selama 5 menit. Ya, gitu. Sekian sekian informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan see you in the next video. Bye bye.